kasih banyak ini berkenan. Sama-sama Bunda, sama-sama Menghadiri ngobrol-ngobrol ya. Ya Allah. Ustazah Lulung, Ayang Beb. Saya panggilnya Ayang Beb. Panggilannya siapa sih sebetulnya? Ayang Beb aja, Ayang Beb. Spesial buat Bu Dokter. Spesial buat aku katanya, Masya Allah ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doa Bunda juga, berkat doa semua teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Saya lihat masih aktif ya di Islam Itu Indah dan aku kangen banget. Kangen banget, kita pun kangen. Kangen banget ya Allah. Nanti sampaikan salam hormat buat Ustadz Maulana, Mas Fadli dan semuanya ya dari sana ya. Insya Allah, insya Allah. Saya belum boleh keluar karena rumah saya masih zona merah, bahkan merah tua. Oh, merah marun. Baik, baik Cin. Nah ini panggilan kesayangan saya sama Ustazah Cin. Luar biasa ya. Dan saya selama kalau lagi sama-sama tausiah sama Ustazah Lulung atau di Islam Itu Indah atau di taklim-taklim, saya selalu memperhatikan ya pasangan Ustazah Lulung itu sangat perhatian dan juga sangat romantis, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini perlu ditiru oleh ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara ya. Suami istri yang sama-sama bekerja dan sama-sama saling mendukung gitu ya. Dan kalau kita udah belajar watak, ya watak Ustazah Lulung dan Ayang Beb ini adalah watak soulmate. Wah, Masya Allah. Jiwa, ya. Iya, jadi Ustazah Lulungnya yang happy, yang spontan, nanti Ayang Bebnya yang repot, yang rempong. Ya nanti Ayang Bebnya yang detil ya. Iya, gitu. Gimana Ustazah? Iya, benar. Ya. Udah berapa tahun berumah tangga? Udah berapa tahun? 21 Juli kemarin 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Jadi nikahnya tanggal berapa? 21 Juli 1997. Alhamdulillah 21 Juli. Jadi kemarin itu anniversary 23 tahun. Yes. Tahun lagi perak. Allah. Alhamdulillah, amin. Amin, amin, amin. Ya alhamdulillah saya juga udah lewat Perak dan rasanya tuh deg-degan loh waktu ngelewatin Perak itu. Why Ya. deg-degan? Iya kok sampai juga ya di Perak itu. Oh iya. Perunggu udah lewat, Perak dikit lagi Mas. Ya. Insya Allah ya Allah. Baik, jadi selama 23 tahun ini kalau kemana-mana sama-sama ya? Di awal pernikahan 10 tahun pertama belum sama-sama karena gitu. aneh ngajar sendiri. Pak Yudi dulu kerjanya di restoran dan di hotel. Oh gitu. 10 tahun pertama ya? Iya, 10 tahun. 10 tahun pertama gitu. Restoran dulu baru di hotel. Jadi kita masing-masing gitu. Di restoran sebagai apanya kalau waktu di restoran? Mulai dari tukang cuci piring sampai bagian accounting. Oh Masya Allah. Pembukuan. Di Dari restoran mulai nyuci piring pun sampai bagian pembukuan. Masya Dari Allah. Di mana, Jakarta? Atau Di di Jakarta. World Trade Center. Oh gitu, WTC? WTC, Masya Allah. Di Sudirman. Dirman ya, itu 10 tahun pertama ya? Ya. Dan Ustazah Lulung sudah mulai ngajar waktu itu? Di 10 Sudah, tahun. saya sambil bekerja, pulang kerja nganter beliau ke tempat ngajar. Oh, Pulangnya saya tetap nganter? nganter. Karena kan dia kerjanya kebanyakan malam, Bu. Malam. Kerjanya shift malam. Sengaja minta shift malam. Tuh. Terus? Nah, hotel, jadi shift malam. Kalau pagi pulang dari kerja, istirahat sebentar. Anda misalnya ngajar jam 10, dianterin. Nanti dijemput. Kalau enggak, pakai ojek. Dari mulai naik angkot, saya kredit motor, alhamdulillah sekarang mobil. Masya Allah, Masya Dari Allah. minus bukan dari nol lagi. Itu barakallahu fikum, ya Allah, ya Allah. Gitu. Ya, tapi itu tadi ya, dari awal pun walaupun tetap kerja, tetap mau mengantar ya. Tetap gitu. Karena dakwah kita harus utamakan, insya Allah buat Soalnya banyak juga bapak-bapak ya merasa kerja udah malam terus pagi ya udahlah istri jalan sendiri, kan banyak yang begitu. Nah itu sempat ada ngomong kayak gitu, manja banget sih Bu Lulung, pakai diantar-antar segala, jalan aja sendiri. Lah orangnya mau nganterin kita bagaimana ya? Justru itu yang kan benar. ustazah harus ada mahramnya. Itu yang benar. Justru itu yang benar, itu yang benar banget itu. Alhamdulillah. Ya, makanya luar biasa ini.
Bu dokter, kalau profesi dia sebagai penyanyi dangdut saya nggak mau nganter. Karena ustazah saya anter. Bercanda Bu dokter, bercanda. Tapi jago nyanyi juga tuh ya. Aduh, kita kan percaya dirinya pede sejuta, Bun. PD-nya tingkat dewa Bu dokter. Tapi itu yang bikin klop ya antara Ustazah Lulung dengan Pak Yudi Ayang Beb ini ya. Alhamdulillah. Ya, yang satu memang spontan ya. Ustazah Lulung kan watak yang spontan, gembira ya, hayu aja gitu kan. Hayu pokoknya. Hayu aja. Nanti Ayang Beb, Pak Yudi yang mengingatkan detailnya, nahan-nahan dikit gitu ya. Iya betul. Iya benar. Ih tahu aja deh Bunda. Ini dia nih, GSGL. Gue suka gaya lo. Yes. Gue suka gaya lo. Ya Allah, dari tadi malam udah kebayang nih kalau lagi ngobrol sama Ustazah Lulung bakal bisa ketawa-ketawa lucu-lucuan aja. Iya deh. Menghibur hati. Iya, menghibur hati yang sedang lockdown. Oh, Masya Allah, ya Allah. Ya, sekarang Ustazah Lulung sama Ayang Beb beda berapa tahun usianya? Nah ini dia, Ane lahir tahun 71, Pak Yudi tahun 72. Sebenarnya Pak Yudi ini temennya adekku di teman kuliahnya. Oh gitu ceritanya. Dia temannya adek, tadi ini nih sama adek kita. Kita nggak mau kita. Itu ketemunya di mana? Di kampus Bu dokter. Di kampus ya ada pengajian. Pas ada pengajian. Kampusnya di mana boleh? Di mana? Patricia. Oh di situ. Terus? Raya. Keramat Raya. Pada saat itu acara buka puasa bersama. Nah, karena ustadznya berhalangan hadir. Ramadan nyari ustadz agak susah. Saya nanya ke adiknya dia, namanya Bustanul Banat, Bebe dipanggil. Ustazah Bebe Parenting. Ternyata dia bilang saya punya sepupu, ustazah. Katanya. Padahal ada sepupu, teman adik sepupu. Bukan. Sebenarnya ngakunya padahal kan adiknya. Padahal adik kandung bilangnya saya punya sepupu. Biar nggak ketahuan. Terus. Seru nih. Ini kakak kandung. Terus teman pesantren, teman madrasah saya. Teman pesantren mantan dia. Mantan Cin. Teman madrasah. Masya Allah. Oh, jadi nyambung. Oh gitu. Terus waktu datang siapa yang tertarik duluan nih? Siapa yang deg-degan duluan nih? Ini dia nih. Ya, karena waktu itu Bunda, Ane baru putus. Saya datang pada saat yang tepat. Masya Allah. Kalau kita datang. Terus Kita lagi galau, dia datang. Kita disuruh ceramah, tadinya kita nggak mau. Almarhum bapak kita ngomong, udah kamu pergi aja sono. Karena kita nurut sama orang tua, gitu kan ya. Ketemulah dia jadi MC, kita jadi tausiah. Dia nanya-nanya, siapa namanya? Pesantren mana? Saya sini, kenapa sama si Ibu Iin namanya, oh iya kenal, ternyata Iin tuh mantannya kan, ya kan, terus pura-pura deh besok saya nanya hadis, ini apa, riwayat siapa, nanya hadis sama kita, nanya hadis sama ustadz yang lain, keles gitu. Saya bawa kitab namanya Iman waktu itu. Oh iya, Masya Allah. Itu umur berapa ya? Itu umur berapa pada saat umur? Ya, saya umur 25, dia 24. Oh, Masya gitu. Allah. 24-25 lah pada saat itu. Nah, udah ketemu seperti itu, dia sering banget nyamperin diriku ke pesantren karena kan Ane tinggal di pesantren, Bun. Oh gitu ya, waktu itu tinggal pesantren ya? Iya, nggak tinggal di rumah karena kata almarhum Abah, kalau kamu belum nikah kamu nggak boleh keluar pesantren, kalau udah nikah boleh keluar, begitu kan? Gitu. Oh. Yang bisa mengeluarkan dia dari pesantren harus menikah. Saya juga ngelamarnya ke pesantren, bukan ke rumah. Itu syarat dari almarhum. Pesantrennya di mana sih, Ustaz Lulung? Kalau pesantren Ane tempat belajar di Balaraja Tangerang, Darul Kolam. Tapi kalau tempat yang kita ketemu untuk berjumpa tuh pesantren di sini, di Pondok Aren, pesantren Jamiah Islamiyah gitu. Oh gitu ya. Oh jadi dilamarlah ke pesantren. Nikahnya di sana pesantren? Enggak, nikahnya di Bogor. Di rumah kakakku, karena orang tuaku dua-duanya udah meninggal. Oh gitu, ya Allah. Saya dapetin dia berat karena dites jadi imam, baca Quran, sama jadi kultum. Mantap. Yang tes siapa? Yang tes? Yang tes bapaknya kan Kiai Ustadz juga. Masya Allah. Itu pada zaman almarhum Zainuddin MZ.
Iya. barengannya. Masya Allah. Ini suami teruji namanya nih. Masya Allah. Iya, pokoknya jangan bernyerah. Kata abang-abang ini, ngapain sih sama dia? Susah amat sih. Udah cari yang lain. Cie, kata gitu kata abang-abang yang 5 orang nih. Terus aneh bilang gini, ya udah sono gitu. Nah, itu tuh pokoknya tahun 96. Iya. 96 deh kalau nggak salah. Terus aneh bilang gini, deh kalau mau kita nikah, kalau nggak mau ya udah. Nah, itu ciri khas spontan ya. Nggak mau ya udah gitu ya. Itu ciri khas spontan. Ya, kalau mau Ustazah Lulung. nikah, ayo, kalau nggak mau ya sudah. Ada dia bilang tunggu dulu, abis wisuda baru gitu. Nah, Bu Dokter, karena saya susah mendapatkannya, jadi saya juga untuk berjuang untuk mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Masya Allah. Aduh, senang banget dengernya. Aduh, kenapa aku yang deg-degan ya? Anak kita jingkrak-jingkrak. Masya Allah, itu keren banget. Amin. Boleh nambahin, Dokter? Ya boleh, emang nggak? Nah, dulu itu belum ada handphone, bisa SMS, WA segala macam. Dulu masih pakai Starco. Pager. 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 Jadi dari tempat saya sempat kos, di tempat kos dari mulai berangkat saya harus pager. Ke bapak almarhum. Minta izin. Abah. Itu persyaratan. Ya. Keluar rumah, mau berangkat naik kendaraan, pager. Mau turun pager. Mau Depan rumah pager. Depan rumah pager, sudah sampai duduk pager. Terus Pager. pembicaraannya pager, pas pulang pager lagi, walaupun nggak ketemu sama almarhum. Itu persyaratannya. Karena kan kalau almarhum lagi ceramah kemana, Babe nih ya, kan dia pengen datang pasti lapor dulu. Ya benar. Oh gitu itu ya. Salah satunya. Ditambah harus puasa Senin Kamis. Tuh. Masya Allah. Dulu badan saya dulu segini, sekarang segini. Dulu rajin puasa Senin Kamis. Mantap. Kalau dulu buat baikan, sekarang mantap. Iya. Dulu langsing, sekarang langsung. Asik, ya Allah. Oh begitu ya. Itu juga untuk diuji kesabaran, kegigihan gitu ya? Iya, betul. Lewat pager gitu ya. Ya Allah, keren banget ya. Sama Ramadan itu nggak boleh ketemu sama sekali selama sebulan. Kecuali saya yang melanggar. Dia yang melanggar. Saya dulu cuma dikasih buku, jadi kayak surat menyuratnya lewat buku. Ya Allah. Itu sebelum nikah berapa lama sih ininya? 1 tahun. Adaptasinya? Oh, 1 tahun. Taruhnya 1 tahun. 1 tahun ya. Oh Allah. Tapi saya boleh nginep di rumahnya Ustazah. Iya, karena nggak ada kan Ustazah Lulung di pesantren kan? Iya, betul. Saya boleh nginap, tapi nggak, kan beda tempat. Iya. Sampai diajak ceramah kemana-mana, ke Bogor, ke Kalibata, kemana aja diajak sebagai kader katanya, kata almarhum. Oh, Masya Allah. Saya belajar. Almarhum ayah tuh sayang banget ya sama mantunya kalau gitu. Oh gitu ya? Itu berarti sayang ya Bun? Iya dong. Sayang banget. Oh itu bukan nyiksa. Kalau kata orang nyiksa banget. Oh bukan. Diajak kemana-mana saya ceramah, sampai Bogor, sampai mana. Ya itu kan sekalian ya, mau apa, itu tadi kaderisasi kan. Dan dia akan perkenalkan ke orang-orang, ini anak mantuku, Masya Allah. Ya gitu. Iya. Nah terus habis nikah kan baru tahu nih tentang watak masing-masing. Apa yang terjadi tuh? Ya. Waktu hari nikah, pertama-tama aneh nikah itu tinggal di Cibubur. Enggak jauh dari orang tua kan. Nah, orang tua bilang, pokoknya kalau kamu ada apa-apa pulang ke sini gitu. Oh, gitu. Jadi ya romantis banget. Kalau misalnya dia belum pulang dari kerja, kan kadang kerjaannya itu Bun, malam. Pulang malam. Kalau dia berangkat sore pulangnya malam. Saya tuh sampai makan saya nunggu depan meja. Cie, masih begitu zaman dulu. Nunggu aja, kok kamu belum makan kalau dia udah pulang. Aku gak mau makan kalau kakak belum pulang. Cie. Kalau sekarang mah udah makan. Gitu, jadi masih adaptasi di zaman dulu. Iya. Tapi itu keren banget ya, bisa kayak gitu kan. Dan alhamdulillah. Terus Pak Yudi Ayang Beb nggak kaget lihat Ustazah Lulung yang spontan, yang heboh gitu, nggak kaget? Di awalnya kaget. Terus pada saat dia hamil, dia kan nggak suka pete.
tapi pada saat hamil kepengen pete jam 12 malam. Saya nyari sampai muter-muter, dapatnya di tukang nasi goreng. Alhamdulillah masih ada petenya, dan saya mau bayar nggak dikasih, gratis. Karena bilang buat ibu hamil. Ya, buat ibu hamil. Waktu di kantor juga pengen rajungan, kepiting itu alhamdulillah gratis dikasih. Karena buat itu ini banget, beruntung banget itu ya. Alhamdulillah gitu. Kalau sekarang suka pete nggak? Kalau sekarang di luar hamil suka pete banget. Sekarang jadi suka siput, pete. Tadinya nggak suka. Tadi nggak begitu suka. Ya Allah, oh gitu. Jadi adaptasi gini Bun, dulu karena kita orang Lombok kan kita banyak rempah ya kalau Lombok ya. Kalau Betawi kan nggak banyak rempah. Nah dulu kalau Yudi nggak suka bawang putih, nggak suka ini, tapi karena kita sudah menikah, dia suka bawang putih, kita itu dari mulai makanan sampai dia terkaget-kaget nih, keluarga kita kan orang Lombok kayak wah gitu kan ya. Nah kalau dia emang keluarganya diem gitu. Pak Yudi asli mana sih? Pak Yudi asli mana? Betawi, Bogor ya. Ustazah Lulung Lombok, ya. Lombok kan kayak orang Sulawesi juga kan, heboh, iya. gitu ya. Gitu, benar. Ini Betawi tapi Betawi yang lembut soalnya Pak Yudi mah. Iya, Betawi lembut. Iya, oh gitu ya. Terus Ustazah Lulung, apa yang Ustazah Lulung merasa tertarik dengan Pak Yudi sampai sekarang ya? Sifat-sifat apa dari Pak Yudi yang Ustazah Lulung tuh yang tertarik? Asik. Yang pertama dulu waktu Ane pernah marahin anak misalnya, yang nangis dia. Kamu jangan marahin anak dong. Yang pertama. Gitu ya? Wah, yang kedua kegigihannya, Bun. Kegigihannya. Pokoknya gimana caranya pura-pura, kalau kata saya mah pura-pura nanya hadis. Padahal kan guru ustadz banyak. Gitu. Pokoknya kegigihannya, terus tekunnya gitu kan ya. Dan dia apa adanya. Bahasanya, wah tukang cuci piring ya, tukang cuci piring. Gak gitu. Bilang gua bos atau itu open ya, open banget ya, jujur ya. Open banget, iya. Iya, Masya Allah. Gitu. Kesabarannya juga. Jadi nih kita kan di sini sekarang perempuan 3 nih ya. Kalau kita ngambil bertiga nih ya, perempuan-perempuan atau sendiri. 20.000 kata, jadi 60.000. Saya 20.000 tambah 3, 60. Masya Allah. Oke, sekarang kebalikannya, Pak Yudi, apa sih yang sangat menarik dari Ustazah Lulung? Yang dari dulu sampai sekarang, yang mengikat hatinya Pak Yudi? Asik. Saya dari dulu senang figur seorang guru atau ustadz atau ustazah. Nah, ustazah itu guru madrasah. Jadi kepengen banget punya istri seorang guru, ustazah untuk mendidik anak-anak saya. Insya Allah. Terus? Yang kedua saya melihat potensi beliau untuk ceramah, potensi di bidang dakwah, insya Allah ada potensi waktu itu. Yang ketiga, pada saat itu saya juga dijodohkan sama saudara. Nggak mau dia. Saya juga isi koro, alhamdulillah jawabannya beliau. Wih, itu waktu habis isi koro dapat jawabannya kayak apa tuh rasanya tuh? Kayaknya inilah. Kalau istiqoroh itu ada macam-macam, ada yang dapat mimpi, sama kekuatan hati. Oh gitu ya, ada ketetapan ya hati itu ya, tekad baja ya. Hati dari Allah. Ya, walaupun banyak lah bahasanya misalnya dikena marah orang tua kita, kamu ya pernah nih Bunda kita turun dari angkot, sebenarnya aneh mah dari mana, kayak ini dari mana, tapi karena satu tujuan berarti ini ketemu di angkot. Kita turun berdua, Abah marah minta ampun. Kamu apa yang jalan berdua? Tadi Lulung dari pesantren di kiri, dia dari kanan dari yang namanya Cipulir misalnya. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu tuh dia namanya marah-marah tahan banting ya. Gitu. Iya, tahan banting betul. Tahan lapar juga, tahan lapar dia. Diajak mana aja sampai nggak makan, saking malu minta makan. Sampai mas saya kambuh. Ya Allah, padahal laki itu harus makan ya, laki-laki itu. Ya, soalnya kan saya malu waktu itu baru kenal, udah gitu lagi tes lagi, jadi saya harus berusaha agak image. Luar biasa, memang ya Pak Yudi ini kan kalau saya perhatikan wataknya beliau tuh orang yang damai dan juga yang peduli ya, damai. Jadi perpaduan watak antara damai dan sempurna gitu ya. Dan apa ya, saya sangat aware ya. Dan itu tadi karena seorang damai ya, pada umumnya orang damai biasanya gentar terhadap
ujian-ujian atau seperti misalnya ayahnya Ustazah Lulung, tapi ini kok bisa kok sampai bisa punya tekad baja gitu, itu gimana Pak Yudi? Biasanya orang damai itu suka kasih tantangan, suka lembek, itu gimana tuh untuk menghadapi? Jadi saya sejak tahun 1992 itu saya udah ditinggal ayah. Tinggal sama. Gitu. Lulus SMA. Iya. Terus tahun 95 ibu saya meninggal. Dan semua kakak-kakak saya, kakak ipar semua perempuan karena keluarga saya 6 laki semua. Jadi kakak ipar. Anak berapa? Ayang bungsu. Bungsu dari 6. Dia anak pertama. Dari 6 bersaudara saya anak bungsu. Masya Allah. Terus sebenarnya ada 13 yang hidup cuma 6. Separohnya dong? Separohnya. Nah, terus kenapa Gigi sama Mama kenapa? Ya kakak-kakak ipar saya menjodohkan saya tuh hampir semua. Kamu harus cepat nikah karena biar ada yang ngurusin. Nah dari situ saya berusaha untuk mandiri, kos, kerja sambil kuliah. Jadi sudah ditempa ya dari awal ya? Ditempa dari awal, kos. Jadi kalau misalnya di rumah itu pembantu nggak ada, saya udah biasa nyuci segala macam, sudah biasa. Awal-awal kita kerjasama ya Pak ya? Nyuci, dia paling nggak bisa setrika. Saya yang gosok. Iya. Memang nyuci sama cuci piring masih mau masak. Tapi kalau setrika nggak bisa, detail soalnya agak detail. Iya, Pak Yudi kan lebih detail dan lebih rapi kalau nyetrika. Iya. Kalau saya berantakan. Kalau watak Ustazah Lulung karena spontan, udah lagi ini aja lah. Yang penting gue pede dah, pakai cari setrika. Rapi udah. Ya. Yang penting nggak kusut. Nggak kusut. Kalau Pak Yudi kan bisa lebih detail ya, lebih rapi gitu ya. Iya benar. Yang ngerapin buku juga dia, yang ngerapin kamar dia. Nah, waktu awal menikah itu soulmate emang, sudah nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah karena memang suami yang wataknya kayak Pak Yudi itu malah seneng bebenah dia, malah seneng. That's right. Jadi awal-awal nikah filenya beliau itu berantakan Bu. Ini tim aku kanan kiri ketawa nih. That's right. Masya Allah, keren. Saya cerita dikit ya. Ya boleh gimana? Awal menikah file beliau dari mulai akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah tuh berantakan. Saya yang pilih-pilih pesantren, saya yang pilihin sampai kitab-kitab segala macam, sampai akte kelahiran ternyata belum ada. Jadi saya bikin akte kelahiran. Kenapa bikin akte kelahiran katanya? Ntar kalau ada yang berangkatin haji belum punya data, ini harus punya akte kelahiran. Terus KTP segala macam, paspor sampai saya bikinin. Alhamdulillah berapa bulan kemudian ada yang memberangkatkan haji, tapi cuma sendiri. Terus? Saya nggak kebagian karena dibayarin, saya nggak protes. Pakai curhat lagi dibayarin. Kalau dibayarin nggak bisa minta 2, jadi 1 aja. Saya punya rezeki. 2021 insya Allah berangkat. Harusnya 2021. Intinya pokoknya file saya yang berantakan, Bunda, file berantakan, kita berantakan, dia yang rapihin. Iya, benar itu doang. Iya, itulah soulmate-nya. Ya, jadi kan ada juga yang kebalikan, suaminya yang berantakan, istrinya yang rapi kan. Kalau itu kan lumrah ya, biasa ya. Tapi kan kalau misalnya yang kebalik, suaminya yang rapi, kalau orang belum paham tentang watak, itu akan menganggap suaminya sih yang betulin gitu, ngerapiin gitu. Ya betul. Ya kalau belum paham soal watak. Tapi kalau udah paham soal watak itu nggak masalah. Bahkan mungkin lebih rapian Pak Yudi ngerapiin daripada Ustazah Lulung. Jadi kata Pak Yudi, gue aja yang ngerapiin. Lu aja ribet banget gitu ya. Tapi kalau mama ngomong ya udah. Kita kadang-kadang udah capek pakai nangis. Udah kalau mama gak mau ngerapin, ya udah sini bapak. Enggak, tapi ini juga ngerapiin. Ya karena kekuatannya Ustazah Lulung itu waktu dipakai untuk kreatif, nyari sesuatu, harus ngapain, ngomong apa nanti, itulah kekuatannya watak yang ada di Ustazah Lulung, watak spontan itu. Jadi Ustazah Lulung bukan tidak mau rapi, banyak banget ide yang muncul di otaknya, jadi selalu mau cepat. Gitu. Oh iya benar Bunda. Makanya kalau kemana-mana saya berusaha untuk selalu dampingin. Takutnya pertama handphone takut ketinggalan. Lupa biasa. Yang kedua Al-Quran.
Yang ketiga dompet. Al-Quran, dompet, HP. Tas. Tas. Nah, pada saat keluar negeri kalau saya nggak ikut, saya berdoa mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Alhamdulillah doa saya terkabul. Ya Allah, suaminya baik banget. Dapat di mana kayak gini nih? Ya Allah. Limited edition. Masya Allah, ini amalannya luar biasa Ustazah Lulung nih sampai dapat suami yang limited edition. Ya Allah, ini kudu disayang-sayang tuh Ustazah Lulung. Oh gitu ya? Oh dengar tuh, oh dengar itu. Iya, nggak boleh dimarah-marahin atuh. Iya. Ini pernah tuh Bunda, aku lagi ngisi di Jabar Semam community kan banyak orang tuh. Iya. Tas di mana, kita di mana. Itu beliau itu yang tasnya mana Mas? Lupa. Oh udah cari. Emang bener ya, tahu aja Bunda kita. Tapi ya itu pakar watak ya. Iya itu soulmate. Itu memang Allah jodohkan. Kan kebayang seandainya kalau suaminya Ustazah Lulung wataknya sama, coba kayak apa tuh? Repot. Kayaknya ketinggalan suami tuh. Tiap hari beliin handphone dia. Iya benar. Ya Allah, iya. Makanya inilah yang menyenangkannya dengan dari watak yang berbeda ya. Walaupun kadang pasti ada kelemahan-kelemahan watak yang bikin kita kesel gitu ya. Kalau benar Bu. Pak Yudi, ini buat cerita-cerita aja, buat ilustrasi buat inspirasi ya. Apa yang paling gemesin? Ngeselin dan gemesin kalau selain tadi Ustazah Lulung kelupaan barang-barang, apa yang watak Ustazah Lulung yang bikin gemes banget selain barang-barang tinggalan? Kadang-kadang hal-hal yang kecil jadi rame, itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata yang kita baru melakukan kesalahan satu, dia bilang kebiasaan nih, wih sakit banget, sakit banget katanya. itu ya itu gemesin ya itu ya, gemesin gitu ya, lebih senang gitu ya, mel gitu. Allah, tapi orangnya soalnya damai kata Bu Dokter. Untung orang damai, udah orang damai ya, belajar Islamnya kuat banget, Masya Allah. Tinggal istighfar ya. Kayak istighfar, berarti kita istighfar. Iya, tinggal istighfar ya, langsung udah terima lagi. Jadi kebiasaan nih ya, gitu ya. Iya, kebiasaan nih ya, padahal baru satu kali. Boleh nambahin Bu Dokter? Iya, boleh, bangga. Misalnya saya punya tugas pribadi, tugas bersama ya, karena kerja bareng, ada 10. Satu, padahal cuma satu saya salah jadi rame. Yang 9 nggak disebut. Yang 9 nggak disebut, yang satu itu. Nah itu kalau itu perpaduan watak perempuan sama watak ekstrovert tadi. Iya benar. Yang satu salah itu kita bisa ulang-ulang tuh ya ceritanya ya, diceritain ulang-ulang. Kalau itu diungkit banget itu masuk dalam ceramah. Ya Allah, bisa masuk ke ceramah saya nanti. Ya itu kalau itu watak perempuan ya, watak perempuan suka banget. Udah selesai, bulan depan diingat lagi, diungkit lagi. Iya benar-benar Bu, ya Allah, memang udah maafin aja gitu ya. Ya makanya ya selalu ad-dinul Islam itu membuat kita selalu ya untuk merem kita ya, merem lagi itu kita rem gitu ya. Nah sekarang gantian. Makanya saya Apa yang menggemaskan dari Ayang Beb? Apa yang gemes banget? Gemaskan, misalnya nih ya, karena yang sekarang sih, yang dulu mah semuanya oke lah. Cuma sekarang misalnya gini, Pak, pokoknya Bapak jangan terlalu banyak makan misalnya. Bapak makannya diatur, bukan nggak boleh makan tapi diatur. Udah, ntar tiba-tiba nih yang ngegemesin. Yang kita punya anak asuh nih ya, terus langsung ngomong, Bu, kok saya lihat bagian sebelah makan nasi goreng. Ya, kau udah kebanyakan makan malam, misalnya gitu. Kadang-kadang itu aja sih masalah makan. Terus kalau masalah apalagi ya Pak ya? Oh ini silaturahmi ke keluarganya. Ayo dong,
itu jangan sampai nanti mama yang dibilang larang-larang, bapaknya yang nggak pernah mau pergi misalnya, dia harus kita semangatin dulu kalau untuk silaturahmi dari waktu yang tepat gitu. Dan apa ya kalau bahasa ya tadi spontan, bukan nyari apa sih, lelet lah katanya, lelet. Iya. Lelet. Iya, karena mau mengerjakannya kan damai dan sempurna ya. Jadi hati-hati. Nah, sementara Ustazah Lulung kan orang yang mau cepat kan? Cepat. Iya, udah gitu aja deh. Iya. Cepat, spontan, jadi menganggap itu lelet. Iya. Jadi dia kepengen sempurna, kita kepengen udah yang penting begini aja. Ini kurang rapi. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya begitu ya. Nah, cuman tetapi ini nanti watak ekstrovert pasangan itu akan membuat watak introvert pasangan ini untuk masing-masing ke tengah gitu. Yang terlalu cepat agak direm, yang agak lambat karena mau sempurna agak ditarik ke tengah kan gitu, ceritanya gitu. Iya. Iya, benar. Jadi saking pengen sempurna jadi lama ya. Gitu. Iya. Nah, sekarang mulai kapan selalu bersama? Sudah nggak di restoran lagi dan di hotel lagi kerjanya? Nah, mulainya pada tahun 2010 aneh pulang haji. Pada saat pulang haji kan kita kan waktu itu kan selalu naik motor ya. Kadang-kadang kalau Pak Yudi lagi kerja pada saat itu kita naik ojek misalnya, kalau atau naik angkot kalau terpaksa. Nah, suatu ketika 2010 itu aneh punya perasaan kita naik ojek terus tiap hari misalnya, bapak pergi kerja, yuk coba kita bahasanya kita hitung nih waktu kita sama anak atau misalnya biaya-biaya kayaknya keluarnya sama nih, mendingan udah deh kita kerja bareng aja deh pertama gitu. Yang kedua waktu itu sih waktu di perhotelan sempat ada yang godain ya Pak. Ada yang godain Cin. Gitu. Ternyata punya cemburu juga. Ada yang godain Cin waktu itu ya kan. Udah akhirnya yaudah deh bapak keluar aja deh gitu. Pokoknya namanya perhotelan ya pada saat itu tahu lah ya yang serem lah pokoknya. Udah deh bapak aja deh Pak gitu. Ya udah bapak keluar. Udah kita kerja bareng deh niatnya itu waktu itu sih keluarga sempat nggak nerima, terutama ibu kan Umi. Ngapain kamu? Cuman di rumah aja, padahal dia nggak tahu kita kerja bareng. Itu dari tahun 2010 Bun. Oh iya. Mulai di teman-temannya naik motor kemana-mana naik motor seperti itu. Jadi seperti Romeo and Juliet gitu. Asik. Mantep banget. Tapi itu dengan kesadaran bersama. Jadi kalau jauh Bunda, iya. Kalau jauh kita pakai taksi atau sewa mobil pada saat itu. Alhamdulillah ada rezeki bisa punya mobil. Yang mobil 2013. Masya Allah. Gitu, Bu. Luar biasa. Karena waktunya nggak cukup kalau untuk ke sewa mobil, nyari taksi katanya nggak bisa cepat. Alhamdulillah bisa punya mobil, jadi kita bisa cepat gerakan. Sehari bisa 3. Dulu sih waktu Pak Yudi misalnya belum sempat nemenin ngajar nih, misalnya ke kantor mana, ke kantor Depdiknas dulu kan ya, itu paling Umi yang nganterin, saking khawatir tadi kita suka ketinggalan ini, ketiduran di mobil atau di angkot, ya kan namanya juga ya seperti itu. Ada Umi yang pas sudah Kak Yudi udah keluar ya udah jadi terus berdua gitu. Alhamdulillah ya itu, Allah. Cin, ya itu bagus banget ya. Itu keputusan yang tepat ya. Menurut saya pribadi ya itu tepat banget dan benar pada saat berdua bersama itu justru pintu rezekinya terbukanya lebih besar ya, lebih Masya Allah, narik rezekinya lebih banyak daripada sendiri ya jadinya tambah kacau ya. Masya Allah. Iya, sempat nangis soalnya kalau misalnya perginya pagi nih jam 5 subuh, jam 6 terus pulang jam 10 malam, sementara kita pergi ke sono privat di situ kan capek ya sendirian, terus dia pulang udah mau tidur ya kan. Kok kayak kita nggak pernah ketemu ya Pak ya, kok papa pergi, mama pergi, kita pulang, kita tidur gini ini kita ngomongin gitu. Cerewet ya. Jadi kita bagi tugas untuk urusan sekolah, ngambil rapot segala macam saya yang mewakili. Jadi dari mulai anak TK sampai kuliah saya yang urusan anak sekolah. Iya. Itu benar itu. Ayah sigap.
Bener. Oh gitu ya, Bun. Jadi dia untuk ngantri, listrik segala macam nggak bisa. Ya. Aneh kalau ngantri-ngantri suka nggak sabar, Bun. Udah, Bapak aja sono. Mama nggak mau ngantri. Kan mau cepat. Listrik, bayar MP semua saya. Ya. Birokrasi dia nggak bisa. Iya. Itu bagi tugas yang bagus, ya. Karena kalau saya lihat suami istri yang kayak gini wataknya, yang suaminya yang damai dan sempurna, memang lebih mengatur anak-anak gitu, lebih ya kayak gitu. Dan istri yang biasanya lebih yang sigap untuk di lapangan cari nafkah dan sebagainya. Itu sudah tepat banget. Yang penting sadar aja, ya. Yang penting sadar bahwa kita bagi tugas nggak apa-apa kok gini gitu. Nggak melulu memang ibu yang harus ambil rapot, nggak melulu. Betul. Ya, yang penting asal sadar, jadi kita nggak merasa bahwa kok bapaknya sih yang itu. Kan kadang orang yang suka ngomong gitu ya. Orang yang ngomong. Iya, ini dulu aja Bunda waktu pergi haji nih, Bun. Maaf, aneh tambahin, waktu pergi haji kita kan masih ngisi-ngisi tuh yang di tempat taklinya UJ ya. Itu kalau manasik haji dia yang datang, padahal yang pergi haji kita. Saya mewakili manasik haji dari pertama sampai selesai. Yang manasik dia, yang pergi kita. Coba itu. Itu namanya bagi tugas. Itu bagi tugas. Jadi kalau dia pulang, gimana tadi manasiknya Pak? Gini. Oh gitu. Parah banget kan, Bun? Ya ampun. Nggak apa-apa, itu bagi tugas namanya. Siapa yang manasik, siapa yang berangkat. Tapi itu unik banget ya, keren banget ya, Masya Allah. Ya Allah, ya Rob ya. Oke, Ustazah Lulung sama Ayang Beb, selama pandemi ini gimana nih? Waktu sejak Maret tuh, di rumah aja, di lockdown di rumah, sebelum transisi, sebelum new normal, kegiatannya apa aja? Terakhir tanggal 15 Maret ya. Kan kalau nggak salah waktu tanggal 18 ya Bunda ya. Tanggal 15 itu masih ke Jagorawi. Oh, masih sempat ya? Jagorawi. Masih sempat ke Jagorawi, pulang asar, baru tuh ada pengumuman. Ya. Saja tanggal 16 nggak ngaji karena gini-gini. Oh iya, saja itu serentetan batal. Sampai daerah juga batal, Uzbekistan batal. Palembang, Jogja. Apalagi pokoknya ada 7 lah daerah yang batal, Iya. Semua aja sama, kerja sama lagi, bareng lagi. Nah, aneh kan gaptek nih ya. Jadi masalah Zoom anak-anak. Iya. Gitu. Iya. Masalah, pokoknya aneh orang dulu kali ya, senangnya buka buku gitu ya. Senangnya buka. Tapi kalau yang gini-gini, rempong banget sih. Makanya kadang-kadang namanya emak-emak ya. Sampai kapan ya zoom kayak begini, ya ampun, gue pengen itu ketemu langsung kalau saya. Iya, betul. Betul gitu, Bu. Betul banget. Soalnya beda memang kalau ketemu langsung tuh ada energi yang beda ya. Kita gitu ya, Bu. Iya, memang ya. Kalau hanya karena sampai saking lockdown-nya kita nggak ketemu sama nggak ketemu sama orang tua kan. Orang tua saya yang satu kan ada di Bekasi. Jadi paling cuma video call. Kalau Umi kan emang di sini. Kan mak kita 2, ingat. Iya. Itu saking kaya itu. Iya. Jadi tetap kita yang namanya di rumah benar-benar 3 bulan itu, Maret, April, Mei sampai Juni berada di rumah. Paling nerima yang kalau bulan Ramadan biasa teman-teman yang nitip untuk anak asuh. Jadi benar-benar yang barang datang, orang nggak datang. Kita juga seperti itu gitu. Nah, pas abis Lebaran baru mulai itu yang namanya berani dikit-dikit gitu yang boleh ke sana nggak? Kalau yang di Bekasi. Ya udah boleh, tapi begini-begini nanti di satpam harus begini. Iya mak, gitu misalnya. Iya. Udah bulan Juni itu tuh. Gitu. Iya. Walaupun syuting kan emang gak ada jemaah ya Bunda ya. Iya. Nggak ada orang ya. Nggak ada orang. Syuting juga pakai protokol kesehatan. Iya. Betul. Kalau saya lebih ke karena sering di rumah tuh, di rumah nih kayaknya belum dicat rumah atau musik karena kan di atas tuh pakai asbes. Saya bikin jendela, suruh tukang keran rusak semua lampu-lampu saya ganti, terus apa nambah lagi. Jadi saya lebih ke rumah.
Iya. Tadi sempat. tadinya aneh nggak pernah masak, jadi sering masak. Gitu, alhamdulillah sering masak. Allah, masya Allah. Itulah hikmah pandemi ya. Ya Allah. Itu pandemi jadi rajin, jadi tahu mas. Ya baik. Sekarang semulai Agustus ini apa kegiatannya? Mulai Agustus ini? Ya, Agustus. Pertama Zoom dan beberapa majelis taklim. Ya, habis Zoom, kedua syuting paling sebulan berapa kali. Selebihnya aneh dagang dah tuh Cin. Ya Allah, jualan masker. Jualan apa? Kasih tahu dah, kasih tahu. Ini apa itu jual? Jualan masker cantik, jualan kunciran rambut cantik, jualan lip gloss cantik, semuanya cantik-cantik, manja, ya kan? Dan adik kita alhamdulillah juga sejak tahun ini buka usaha Binar Kitchen, catering. Dan adik kita yang memang perukia jual korma ajo Madinah. Jadi kita semua ngikutin yang namanya belajar berdagang, Bunda, berjualan. Benar. Ada konsultasi lewat sosial media, ada Zoom, ada kemarin bahkan ada yang meninggal tahlilannya lewat Zoom juga, Bunda, gitu. Jadi yang paling sih ada tuh temannya, kita sampai zoomnya karena saking mohon doa untuk yang wafat gitu ya. Itu dari ibu-ibu Bintaro, dari Anissa gitu. Jadi tetap mereka ngaji tapi lewat Zoom, beberapa sih gitu. Ada juga yang waduh gitu udah nggak bisa Zoom Bu Lulung karena kita juga laptop dipakai sama anak buat kuliah, buat sekolah, buat ini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Paling lewat grup gitu. Jadi itu Bu. Dan ini anak-anak ponakan-ponakan pada sering nginep. Anak-anak ponakan semua pada sering nginep di sini jadinya. Aneh kasih waktu tugas deh tuh baca doa. Ayo nih doa diapalin. Nanti kalau baca doa jadi bisa gini-gini. Jadi ada aja tuh kita ngeprek gitu. Terasa tambah sibuk nggak? Sebetulnya terasa tambah sibuk nggak? Sebetulnya terasa tambah banyak kegiatan nggak? Tambah sibuk. Pertama banyak kegiatan, kedua iya banyak kegiatan lah ya, di dapur mulu Cin, ya ampun ya kan. Kedua walaupun ada rasa sedih dan bosen kadang-kadang sampai kapan sih gitu. Butuh hiburan. Betul. Piknik Bu, bisa dipahami. jujur sekali saya bisa dipahami ya, apalagi watak ekstrovert ya kayak Ustazah Lulung itu kan memang orang lapangan. Orang untuk memang punya kekuatan jumpa orang banyak gitu ya. Kalau Ayang Beb kan, Pak Yudi kan mungkin karena watak yang damai, watak sebetulnya orang rumahan gitu. Jadi pas orang rumahan. Iya, pas lockdown sebenarnya seneng banget bisa bebenah rumah, kesempatan betul. Rumah ya. Nah, tapi itu tadi watak yang kalau kita ekstrovert gini, aduh gemes banget pengen ketemu orang gitu ya. Pertama. Yang kedua, tadinya kita nggak pernah salah paham sama anak, misalnya anak jadi lebih sensitif, mungkin juga dia kan bosan di rumah, butuh hiburan, anaknya, ini kok kayak jadi kayak pada cepet marah ya nih, misalnya sensitif banget sih gini. Oh iya mungkin karena sering ketemu. Kalau kemana kan anak kita kuliah pulang, jadi kita seneng. Nah itu aja sih yang kita hadepin, tapi tetap belajar sabar lagi. Kenapa? Aneh paling berat gitu Bunda nih, ini pengalaman aneh pribadi nih. Pengen misalnya aneh marah nih Bunda nih ya. Di otak kita ngomong gini, Lulung surat sekian-sekian nggak boleh begitu, ya udah diam. Jadi gini, ya Allah beratnya jadi ustazah ngomel aja inget ayat di sini, entar gue domelin dah gitu. Itu keuntungan ustazah itu, ya. Setiap pemarah langsung inget ayat itu yang mantap itu. Nggak boleh begitu. Kadang kita ngomel sama anak kita ceramah. Kata anak kita susah jadi anak ustazah katanya. Dikit-dikit ayat katanya gitu. Masya Allah. Iya. Tapi itu keuntungan. Bunda girang banget Bunda. Iya, sangat banget. Tapi saya udah lama nggak ketemu Ustazah Lulung yang Beb. Biasanya kita ketemu langsung cipika-cipiki gitu ya. Iya kan. Ini nyanyi bareng ya. Hanya lewat nyanyi bareng kita. Ya Allah, ya. Makanya pas Bunda, aku bilang
Ustazah sama Bunda Aisyah kita ini sharing ngobrol bareng, ngopi ngobrol perkara iman, ngopi ngobrol perkara ibu-ibu ya kan. Wah, seneng banget. Ngobrol perkara istri. Ternyata Bunda Aisyah ingat sama Akil. Ngobrol perkara istri. Perkara istri. Ya, apalagi tahu perjalanan cintanya Pak Yudi dengan Ustazah Lulung itu tadi turut bahagia gitu ya. Walaupun dengar kisahnya gitu ya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang kan banyak begini, banyak suami istri itu bilang begini, saya kok sama suami saya beda banget ya Bu Aisyah ya. Saya kok beda banget. Saya bilang justru itu yang jodoh itu begitu. Ya. Belahan jiwa tuh kayak gitu. Ya beda supaya saling mensupport ya, supaya saling mengisi gitu kan. Ya. Hanya itu tadi yang luar biasanya lagi adalah Ustazah Lulung dan Pak Yudi bersama-sama ambil keputusan kerja bersama. Itu kalau sebuah rumah tangga itu sebuah harta terbesar itu. Ya, suami istri bisa bareng. Alhamdulillah. Ya. Saya sama suami makanya membuat yayasan narkoba itu supaya kerja bareng juga. Cuman belum bisa sepenuhnya kayak Ustazah Lulung sama Ayang Beb. Ya. Jadi ini luar biasa banget ini buat ayah bunda, bapak ibu, ini sebuah inspirasi, sebuah contoh rumah tangga yang buat saya ya ini sangat nggak mudah loh ambil keputusan kerja bareng, nggak mudah ya. Iya, nggak mudah. Tapi pas pandemi karena udah biasa sama-sama, ya ini pas pandemi jadi udah biasa aja kan. Karena banyak suami istri pas pandemi baru sama-sama yang 24 jam kali sekian bulan. Tapi kan benar. Lulung sama Ayang Beb udah selama ini sejak tadi 2010 udah sama-sama, jadi pas pandemi udah biasa aja, malah seneng kali ya. Iya. Udah santai aja keles. Itu bener banget ya Allah, ya ampun ya.